Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan, hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di Reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh, aku nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejuk komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae wae tengjan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan ger. Ora ming asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu,
ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku meng tak empet wae nak Erik. Meng meneng wae lagi mbelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu nggak bagas waras sehat buat nak. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang yang dipesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi. Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Wau lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, Lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh mboten budhe nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Nggih, niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ngelungsumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di Reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Riki Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh, aku nggak butuh. Cuma ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama. Kalau ngejuk komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae Pak Ketang Jan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Ora ming asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Engko aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nang eri. Ming meneng wae lagi ndelalah kok mbuh sapa duwe videone kok ngono njero malah di share-ke sisan dadi ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh nggih. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu ngake bagas waras sehat buat jujur aku ki loro hati banget ketika seorang Yati Pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejuk. Kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong gak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada jok komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, jok komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan.
Assalamualaikum. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Guf Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di Reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Guf Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di Reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek.
Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Riki Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku perlu ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, enggak butuh, aku nggak butuh. Cuma ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejuk komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae wae tang jane hatiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki ujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku meng tak empet wae nak eri. Meng meneng wae lagi mbelalah kok embu sapa. Duwe videone kok ngono njero malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh nggih. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibunya itu nggak bagas waras sehat warna. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang Yati Pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejuk kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku mempunyai guru, itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya itu pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget
Ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, enggak. Saya nggak butuh. Maksudnya, kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku perlu ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh aku, nggak butuh. Cuma ini buat pelajaran aja khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae pakai tangjan niku hatiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora ming asal-asalan.
Aku ning ngendi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Engko aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak Erik. Mung meneng wae lagi mbelalah kok embu sapa. Duwe videone kok ngono njero malah di share-ke sisan dadi. Ya semoga-moga padha selamat Bagas waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibunya itu nggak Bagas waras sehat warna. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang ya dipesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluargaku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh, enggak. Karena selama ini saya
meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, Le, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati Le. Aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah. Aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Nah, Erik, aku butuh naik. Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh aku, nggak butuh. Cuma ini buat pelajaran aja khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae pakai tangjan niku hatiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak Erik. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share-ke sisan dadi ya semoga-moga padha selamat Bagas Waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibunya itu nggak Bagas Waras sehat warna. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang Yati Pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku mempunyai guru, itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada jok komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, jok komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh. Maksudnya, kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku perlu ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini, aku untuk biar terkenal, nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae Pak Ketang Jan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Ora ming asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu.
ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku meng tak empet wae nak Erik. Meng meneng wae lagi mbelalah kok embu sapa duwe videone kok ngono jero malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat Bagas Waras Sikap kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu nggak Bagas Waras Sikap buat nak. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang Yati Pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong gak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi. Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Guf Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di Reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek.
Ada salah satu video 2 tahun yang lalu, itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia, itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Aku betul Ini aku nggak niat untuk ini, aku untuk biar terkenal, nggak butuh, aku nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae Pak Ketang Jan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak eri. Mung meneng wae lagi ndelalah kok mbuh sapa. Duwe videone kok ngono njero malah di share sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sikap kabeh nggih. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu nggak bagas waras sikap warna. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang Yati Pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok, kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong gak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral, sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada jok komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, jok komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh. Maksudnya, kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Guf Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek.
Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di Reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi dan meminta maaf pada Yati Pesek. Sementara itu, Miftah juga mengaku akan bersilaturahmi dengan Yati Pesek. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yati dan berencana akan datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh, aku nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejuk komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae wae tangjan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan ger. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki mujadah ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku meng tak empet wae nak Erik. Meng meneng wae lagi ndelalah kok mbuh sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share kesisan tadi ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu nggak bagas waras sehat warna. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang Yati Pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejuk
Kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya itu pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video yang dianggap menghina seorang pedagang es teh yang diketahui bernama Sun Haji. Video Gus Miftah tersebut menuai kritikan pedas, kecaman dari berbagai kalangan hingga akhirnya Miftah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Buntut dari kejadian tersebut, video-video lawas lainnya yang menampilkan kearoganan Gus Miftah yang kerap merendahkan orang lain kembali tersebar. Ternyata ejekan yang dilontarkan Gus Miftah kepada pedagang es teh bukanlah yang pertama kalinya. Terkini beredar pula video di mana Gus Miftah juga pernah mengejek seniman senior Yati Pesek. Video tersebut merupakan video sekitar 2 tahun lalu saat Yati Pesek dan Gus Miftah menjadi salah satu pengisi acara dalam pagelaran wayang kulit di pondok pesantren milik Miftah. Salah satu yang mengecam keras video itu ialah aktor Erik Estrada yang mengunggah video kekecewaannya di Reels akun Instagram. Ia mengutarakan rasa sakit hati sampai menangis melihat video yang viral lantaran Erik memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Yati Pesek. Erik mengaku menghormati Yati Pesek sebagai seniman legend dan guru, bahkan menganggap Yati sebagai ibunya sendiri. Erik mengungkap bahwa dirinya sempat dicurhati oleh Yati pasca kejadian tersebut. Sambil menangis, Erik pun meminta Gus Miftah untuk datang bersilaturahmi. Download Tribun X sekarang.